بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, luar biasa datang ke masjid, ke majelis ilmu, apalagi di depan waktu ceramah. Semoga anak-anak Bapak Ibu menjadi anak saleh dan salihah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kami hormati, kami muliakan Ketua Ta'mir Masjid Al-Muhajirin Bapak Haji Hasbullah dan seluruh pengurus masjid, para imam, ibu-ibu majlis ta'lim. Semoga ya Rabb semua jemaah yang hadir di majlis yang mulia ini di malam ini menjadi ahli surga. Nanti insyaAllah saya kasih beberapa amalan, doa dan zikir ayat. Siapapun yang membaca doa ini atau baca ayat itu menjadi ahli surga. Amin. Berjamaah habis salat Isya, bukan waktu untuk mencari ridha Allah dan surga Allah nanti. Betul? Karena kita yakin sebentar lagi kita tinggalkan dunia. Kalau kita pindah ke akhirat, tidak ada tempat kecuali dua, surga dan neraka. Na'udzubillahi. Semoga ya Allah kita sama-sama yang hadir di malam ini di Masjid Al-Muhajirin menjadi ahli surga. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat semua, khususnya adik-adik, kita semua ingin kehidupan kita baik, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita ingin urusan kita lancar, rumah kita barakah. Salah satu caranya supaya kehidupan kita baik, aman, selamat, bahagia dunia akhirat, menjadi sahabat Al-Quran. Semakin dekat dengan Al-Quran, semakin barakah kehidupan kita. Walaupun di antara kita tak hafal Quran, walaupun belum mampu hafal Quran 30 juz, walaupun bacaannya masih terbata-bata, belum begitu lancar bacaannya, intinya luangkan waktu sama Al-Quran, membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, itu bisa jadi ahlul Quran. Karena ahlul bukan hanya para penghafal Quran, Bapak Ibu. Ahlul Quran bukan hanya orang yang mampu hafal Quran 30 juz. Siapa saja di antara kita mencintai Quran, dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, tak mungkin lewat satu hari tidak membaca Al-Quran, bisa menjadi Ahlul Quran. Bayangkan betapa besar keuntungan kita kalau baca Al-Quran. Satu huruf saja dari bacaan Al-Quran, satu huruf saja mendapatkan 10 hasanah. Kalau satu ayat berapa huruf di dalamnya, coba lihat, bisa hitung tak? Tak bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, qala man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah
barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran Kitabullah mendapatkan hasanah, satu hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, satu hasanah itu kali 10. Sampai Nabi SAW menjelaskan lebih detail, la aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim itu cuma satu huruf, bukan. Alifun harf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau baca alif lam mim, berapa hasanat kita dapat? 30 hasanah. Dzalikal kitab raiba fihi hudan lil muttaqin. Berapa hasanah? Banyak. Betul tak? Tapi saya beruntunglah orang yang baca Al-Quran. Rugi orang yang tidak sempat membaca Al-Quran. Karena setiap hari bisa dia mengumpulkan hasanah yang banyak dari bacaan saja. Coba lihat kalau satu halaman saja berapa hasanah yang kita dapat. Karena itu Bapak Ibu, mohon jangan sampai jauh dari Al-Quran. Jangan sampai kita punya Al-Quran ini yang luar biasa di rumah, tetapi jarang kita membaca. Punya Al-Quran di rumah enggak Bapak Ibu? Punya Al-Quran enggak? Punya HP enggak? Kira-kira berapa jam baca Quran, berapa jam kita dengan HP? Kalau kita bukan HP enggak terasa, betul enggak? Berjam-jam. Kalau Al-Quran baru satu halaman, dua halaman, betul ya? Karena kita belum membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, tidak begitu mencintai Al-Quran. Mana orang-orang saleh yang di bulan Ramadan kemarin khatam Quran sampai 10 kali, sampai 15 kali. Setiap hari membaca Al-Quran 10 jam, 12 jam. Luar biasa. Kenapa? Karena mereka yakin bahawa Al-Quran ini akan datang nanti yaumul qiyamah memberikan syafaat kepada ashabihi, kepada sahabatnya. Nanti yaumul qiyamah Bapak Ibu, Al-Quran datang sampai kenal baik mana fulan, mana fulana. Ini sahabat saya kata Al-Quran, kenal baik. Kenapa kenal baik? Karena di dunia sering bertemu dengan Al-Quran. Karena itu semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan Al-Quran, semakin Al-Quran mengenal kita sampai yaumul qiyamah memberikan syafaat, membawa kita ke dalam surga. Karena itu usahakan menjadi sahabat Al-Quran. Saya kasih beberapa amalan dia. Karena mungkin di antara kita Bapak Ibu tidak mampu hafal Quran. Mungkin kadang-kadang lewat satu hari tidak sempat membaca Al-Quran. Mohon niat dan azam setiap hari membaca Al-Quran, khususnya di rumah. Banyak masalah terjadi dalam rumah kita karena jauh dari Al-Quran. Banyak masalah antara keluarga, anak-anak kita, musibah di rumah, tak merasa nyaman, tak nikmat kehidupannya. Salah satunya karena jauh dari Al-Quran. Karena kalau isi rumah dengan Al-Quran, syaitan akan lari jauh dari rumah. Syaitan jauh dari rumah yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran, khususan suratul Baqarah. Suratul Baqarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengar baik-baik Bapak Ibu yang punya masalah di rumah, sering berantakan, ada masalah antara keluarga di rumah, anak-anak, tolong baca suratul Baqarah di rumah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rumah yang di dalamnya bacaan suratul Baqarah, syaitan akan lari jauh dari rumah. Syaitan tidak boleh masuk rumah yang di dalamnya ada bacaan suratul Baqarah.
aman, selamat dari godaan syaitan, jin, ain, sihir, semua aman kalau punya suratul Baqarah. Karena itu saya kenal baik beberapa jamaah, Masya Allah suka rutin membaca suratul Baqarah di rumah setiap hari. Kalau nggak mampu setiap hari, walaupun seminggu sekali, kapan-kapan luangkan waktu di rumah, baca suratul Baqarah di rumah, supaya rumahnya menjadi barakah, supaya rumahnya dihadiri oleh para malaikat, supaya rumahnya dijauhkan oleh Allah dari segala keburukan syaitan, jin, ain, sihir. Yang punya penyakit belum sembuh-sembuh, punya masalah ain, hasud, jin, sihir, baca suratul Baqarah, aman, selamat dari segala keburukan. Baca, ambillah Al-Quran, baca dari awal sampai akhir. Usahakan, mohon, yang sampai saat ini Bapak Ibu belum membaca suratul Baqarah di rumah, mohon niat azam mulai malam ini saya luangkan waktu baca suratul Baqarah di rumah. Siap insyaAllah? Siap? Bisa enggak baca suratul Baqarah di rumah? Bisa enggak? Dari awal sampai akhir, bisa enggak? Pernah enggak baca suratul Baqarah sekaligus dari awal sampai akhir? Pernah enggak Bapak Ibu? Misal buka Al-Quran, baca الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Terus baca sampai لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا بالكافرين. Bisa tidak seperti itu baca dari awal sampai akhir? Saya mau tanya Bapak, kalau misal mau baca suratul Baqarah, misal saya insyaAllah mau baca suratul Baqarah sekaligus dari awal sampai akhir, kira-kira butuh waktu berapa lama? Yang pernah baca coba, berapa lama butuh waktu? Suratul Baqarah 2 juz lebih, beberapa halaman. Kira-kira butuh waktu berapa lama kalau baca suratul Baqarah? Lebih berapa? Berapa pun saya berdiri supaya dekat. Berapa kurang lebih? 2 jam. Kalau Bapak berapa lama kalau baca suratul Baqarah? Kurang lebih kalau bacaannya standar kurang lebih 2 jam. Kalau bacaannya hadir seperti yang tadi saya baca, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau bacanya seperti itu kurang lebih 1 jam saja. Bisa enggak 1 jam atau 2 jam baca Al-Quran? Bisa enggak? Kalau kita dengan HP itu berapa jam? Bisa 2 jam, 3 jam, betul enggak? Kalau baca suratul Baqarah misal seminggu sekali atau sebulan sekali saja. Kalau dengan HP itu sebulan sekali, seminggu sekali atau setiap hari. Rutin, istiqomah. Karena itu mohon Bapak Ibu, ini salah satu solusi dari masalah yang kita hadapi khususnya di rumah. Nabi SAW janji dalam hadis, kalau baca suratul Baqarah di rumah, syaitan akan lari jauh dari rumah tersebut.
supaya rumahnya barakah, aman, selamat, keluarganya sakinah wa mawaddah wa rahmah. Baca suratul Baqarah di rumah. Siap insyaallah? Siap. Kita harus setiap hari, misal kapan-kapan yang ini ada waktu kosong, siang hari, sore hari, malam hari, saya baca dari awal sampai akhir. InsyaAllah bisa, niat dan azam, semoga menjadi barakah untuk kita semua. Wallahi pada ini, khususan yang punya hajat, punya masalah, punya hutang, punya penyakit, punya anak, apa saja harapan dan impian kita, baca suratul Baqarah dari awal sampai akhir, halurkan niat-niat. Semoga melalui wasilah bacaan Al-Quran, melalui wasilah bacaan suratul Baqarah, hajat kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap insyaallah? Siap baca suratul Baqarah? Selain suratul Baqarah ini yang pertama. Yang kedua ada satu ayat. Ini satu surat kan? Ya, satu ayat yang sangat luar biasa. Mungkin kita tidak bisa baca suratul Baqarah setiap hari, betul? Tapi satu ayat itu insya Allah bisa membacanya setiap hari. Keutamaannya sangat dahsyat luar biasa. Tidak kurang dari keutamaan suratul Baqarah. Ayat itu apa? Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat itu cuma satu ayat. Dianjurkan membaca ayat kursi dalam sehari ada 3 waktu. Berapa waktu? 3. Kalau kajian ini cuma itu saja yang bawa pulang, amalan itu saja yang kita paham dan amalkan, untuk kita semua. Karena kadang-kadang kita hadir kajian sampai 1 jam 2 jam pulang, kita enggak tahu apa yang kita amalkan. Tapi karena itu usahakan setiap kali kita hadir di majlis ilmu, ambillah faidah, ambillah manfaat. Amalan walaupun satu amalan kita amalkan beruntung. Di majlis ini selain suratul Baqarah saya sampaikan ayatul kursi. Dianjurkan membacanya dalam 3 waktu. Yang kapan? Siapa yang tahu Bapak Ibu? Kapan waktunya? Siapa yang bisa? Coba Ibu, bisa? 3 waktunya kapan? Bisa? Siapa yang waktunya kapan? Dianjurkan membaca ayatul kursi. Salat apa? Salat subuh? Masya Allah. Terus apa lagi? Kapan lagi? Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ya, 3 waktu on. Kalau bisa catat atau hafal, insya Allah masuk. Yang pertama di pagi hari dan sore hari. Di waktu pagi setelah salat subuh dan di sore hari sebelum maghrib atau habis asar. Kalau baca ayat kursi, dijaga dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, dari jin, dari ain, dari setan. Mohon Bapak Ibu, anak-anak sebelum keluar dari rumah, baik di subuh hari menuju ke madrasah, sekolah, atau di sore hari mau main, mau beli apa saja, ya, mohon sampaikan kepada anak-anak jangan keluar sebelum membaca ayat kursi. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebelum tidur, setiap malam sebelum tidur baca ayatul kursi. Sunnah dari Rasulullah SAW, biasa beliau membaca ayat kursi sebelum tidur, dan salah satu keutamaannya dilindungi oleh Allah sampai bangun tidur. Aman, selamat, selamat kita tidur.
Yang ketiga, itu yang paling penting, yang saya suka amalkan dan sering saya suka sampaikan kepada jamaah. Saya tekan kepada khususnya masjid-masjid. Kenapa? Membaca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu. Habis salat fardu subuh, zuhur, maghrib, isya, dianjurkan baca zikir sesudah salat. Betul? Salah satu zikir adalah ayatul kursi. Kenapa saya suka? Kenapa saya tekan kepada jemaah? Karena keutamaannya sangat luar biasa. Dalam hadis sahih, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu, tidak ada yang menghalanginya dari surga wali mati. Siapa yang membaca ayat kursi rutin habis salat fardu 5 waktu, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Artinya kalau rutin membaca ayat kursi, nunggu mati langsung masuk surga, aman. Coba lihat, cuma satu ayat, tapi saya lihat banyak di antara jamaah biasa tidak membaca ayat kursi habis salat fardu. Biasa jamaah lupa baca kursi, betul kan? Tadi habis salat isya, mohon maaf kalau saya tanya Bapak Ibu, habis salat isya tadi baca ayat kursi kan? Baca? Kalau bapak membaca, coba ibu-ibu yang baca, dia baca boleh angkat tangan, yang baca saja, yang tidak baca lupa gak usah. Kok cuma satu dua? Yang tadi suaranya keras baca, gimana tuh? Ya, tak boleh bohong, betul ya? Banyak yang lupa, betul tak? Mungkin di antara jemaah baru tahu keutamaannya. Mungkin di antara jemaah kadang-kadang lupa. Mohon, mulai malam ini habis salat fardu 5 waktu, jangan tinggalkan bacaan ayat kursi. Siap insyaAllah? Itu tadi saya sampaikan. InsyaAllah malam ini kajian sederhana, ilmu yang sangat sederhana saya sampaikan. Harapan besar kita amalkan. Bukan hanya ceramah yang begitu panjang 1 jam 2 jam, tapi tidak ada amalan yang kita harus amalkan. Dan saya mohon, amalan itu bacaan ayatul kursi jangan tinggalkan lagi habis salat fardu. Siap insyaAllah? Baik salat di masjid, salat di rumah, salat di masbuk, ketiduran bangun salat, habis salat tetap baca ayat kursi, jangan tinggalkan. Karena kalau baca ayat kursi rutin menjadi ahli surga. Baca dulu baru amin. Ayo, karena banyak belum sempat baca ayat kursi, mari kita sama-sama membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la
lagi Bapak Ibu, kalau satu ayat saja baca rutin habis salat fardu menjadi ahli surga, apalagi yang baca Al-Quran setiap hari, apalagi yang setiap hari luangkan waktu membaca beberapa ayat, beberapa halaman, atau satu juz, dua juz. Beruntunglah orang yang dekat dengan Al-Quran, beruntunglah orang yang menjadi sahabat Al-Quran. Karena itu Bapak Ibu, usahakan punya nasib sama Al-Quran, punya saham sama Al-Quran. Walaupun kita tidak hafal baca, walaupun misal bacaan kita masih kurang, masih berbata-bata, usahakan melahirkan para penghafal Quran. Karena itu salah satu tujuan safari ini nanti di samping untuk apa? Melahirkan para penghafal Quran. Mungkin kita belum bisa hafal Quran, tapi bisa mendapatkan pahala yang mengalir tidak terputus sampai hari kiamat. Gimana caranya? Kita menjadi sebab melahirkan para penghafal Quran, memberikan wadah untuk mereka. Jadi mereka baca di pagi hari, di sore hari, setiap waktu, setiap saat mereka baca Al-Quran, kita dapat pahala yang sama. Satu huruf 10 hasanat, 10 kebaikan. Kenapa? Karena saya bergabung dalam program Al-Quran. Saya untuk Quran ini. Karena itu tidak ada rumus rugi sama sekali bagi seorang yang bergabung dengan program Al-Quran. Semoga ya Rabb kita menjadi ahlul Quran. Amin. Alamin. Saya kasih amalan satu lagi supaya kita menjadi ahli surga. Doa. Selain yang tadi saya sampaikan, doa. Doa singkat, mudah dihafal, mudah diamalkan. Siapa yang membaca doa ini menjadi ahli surga. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Sudah hafal semua? Artinya ya Allah, saya mohon, saya minta surga. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memohon kepada Allah surga, membaca doa Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 kali saja, qalatil jannah, surga berkata, surga mendoakan, ya Allah masukkan orang ini ke dalam surga. Surga yang mendoakan kita bukan ustaz, bukan syekh, bukan siapa-siapa. Kalau Bapak baca doa ini, langsung surga berkata, ya Rabb, fulan, Bapak fulan barusan baca doa ini, ya Allah, kata surga, ya Allah mohon masukkan dia ke surga. Kalau doa kita belum tahu apakah mustajab atau tidak, tapi doa surga pasti diijabah oleh Allah. Apalagi kalau baca doa misal setiap hari, berarti setiap hari surga mendoakan kita. Mana orang yang bisa mendoakan kita? Minta doa dari guru, dari ustaz, dari syekh, paling sekali saja, besok lupa lagi. Tapi surga bisa setiap hari mendoakan Bapak dan Ibu, ya Allah masukkan Ibu fulan ke dalam surga, ya Allah masukkan Pak fulan ke dalam surga. Kenapa? Karena kita baca doa 3 kali. Karena itu hafal doa ini dan baca setiap hari. Setiap waktu boleh habis salat baca. Ketika kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, langsung surga mendoakan. Di majlis yang mulia ini, mari kita sama-sama membaca doa ini 3 kali. Ayo kita semua, adik-adik, Bapak Ibu semua. Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Alhamdulillah, sudah baca 3 kali.
yakin surga mendoakan kita semua. Surga berkata, Ya Rabbi, masukkan seluruh jahid al-muhajirin ke dalam surga Ya Rabbal Alamin. Surga mendoakan kita karena itu dengan iman dan yakin. Husnul dhanni billah, kita sama-sama yang berkumpul di malam ini di masjid yang mulia ini akan berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja cukup dari saya, semoga bermanfaat. Tak perlu banyak ceramah atau banyak ilmu lagi supaya Bapak Ibu tidak lupa amalkan. Yang tadi saya sampaikan yang pertama apa? Amalan pertama sebelum ayatul kursi apa? Suratul Baqarah. Ya betul, Suratul Baqarah agak panjang, butuh waktu yang lama. Walaupun tidak setiap hari, usahakan kapan-kapan luangkan waktu membacanya. Luar biasa barakahnya Bapak Ibu, untuk rumah, untuk keluarga, untuk kisah rohani dan jasmani. Boleh kita baca Suratul Baqarah, taruh air di depan, taruh air di depan, buka airnya, baik gelas maupun botol air, baca. Nanti minum, suruh keluarga minum, menjadi barakah, sihat, rohani, jasmani, kesembuhan dari segala penyakit. Terus selain Suratul Baqarah, ayatul kursi, khususan habis salat fardu 5 waktu, tidak ada yang menghalangi kita dari surga kecuali mati. Yang terakhir doa, Allahumma inni as'aluka al-jannah, semoga ya Rabb kita menjadi ahli surga semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, jazakumullah khair. Sebelum tutup, nanti insyaAllah ada tim yang mengajak Bapak Ibu bergabung dalam program Al-Quran, melahirkan para penghafal Quran. Bayangkan, selama mereka membaca setiap hari, setiap waktu, kita tidur, kita bekerja, besok lupa, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, lupa infaknya, lupa bantuannya, tapi pahalanya mengalir terus kepada Bapak dan Ibu semua. Kenapa? Karena mendukung program Al-Quran. Karena itu, di malam ini kalau punya kemampuan, jangan lewatkan kesempatan. Karena yakin infak dan sedekah itu sebenarnya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Karena barakahnya kembali kepada diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Semoga ya Rabb Allah berikan kemudahan untuk segala urusan kita dunia akhirat. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang saleh-salehah, sakinah, mawaddah warahmah. Semoga anak-anak Bapak dan Ibu menjadi anak saleh dan salihah, para penghafal Quran yang memberikan syafaat kepada orang tua nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadza minni wal afu minkum. Barakallahu fikum. Saya serahkan ke tim yayasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله